Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, Pak Alim, Pak Kiai, Ibu Nyai, guru kasekuan, sepuh-sepuh, jajaran Mustasyar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukoharjo, jajaran Pak Kiai, jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah, Katan Sakito Takmimi, Pak Camat Sukoharjo beserta segenap Musbinjam yang tercah kita hormati, studio burung rawuh baik dari unsur Badan Otonom Nahdlatul Ulama maupun sedaya ingkang rawuh, teman-teman santri sedaya, mugi-mugi kita sedaya tansah keparingan predikat kebanggaan kita sebagai santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma amin. Yang pertama yang wajib kita syukuri adalah bahwa hari ini kita masih bisa menikmati anugerah terindah, bahwa perjuangan para santri khususnya yang ada di Indonesia ini sudah semakin diakui keberadaannya, diakui keberperanannya santri oleh negara kita, terbukti dengan dikukuhkannya tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Ini patut kita syukuri bersama. Saya sekedik matur kalau mau sampun dipun aturaken kalian sedherek pranata adicara. Kawula namung pengurus lembaga wonten PBNU, kawula namung pengurus sekretaris lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, sekretaris Lazismu. Ingkang dalem menika nderek mangali bagya panjenengan sedaya, nderekaken panjenengan sedaya para kiai anggenipun mengeti Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Yang pertama, asas santri itu adalah cinta tanah air dan NKRI harga mati, sebagaimana yang tadi kita nyanyikan bersama. Kalau kita melihat sejarah ke belakang, nasionalisme santri itu sebenarnya jauh sudah lahir sebelum Indonesia ini merdeka, sebelum nama Indonesia ini juga dikukuhkan. Dalam satu riwayat yang ditulis oleh Kiai Agus Sunyoto atau yang sering kita sebut sebagai Mas Agus Sunyoto, itu dulu pada waktu Majapahit dipimpin oleh Brawijaya VI, atau setelah Brawijaya VI menggantikan ayahnya Raden Fatah, Brawijaya V, kemudian Girindrawardhana menjadi Brawijaya VI. Itu Majapahit punya panglima yang namanya Raden Kusen. Raden Kusen ini Adipati Terung. Ini panglimanya Majapahit. Meskipun dalam Wikipedia kalau kita saksikan Raden Kusen ini beragama Siwa Buddha, tetapi menurut Mas Agus Sunyoto, Raden Kusen ini adalah muridnya Sunan Ampel, sehingga Mas Agus menulis bahwa Raden Kusen ini adalah seorang muslim. Nah, pada saat Raden Fatah mengetahui bahwa ayahnya telah digantikan oleh Girindrawardhana, maka terjadi perselisihan antara Demak yang memisahkan diri dari Majapahit dengan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Brawijaya VI. Singkat cerita, Majapahit dan Demak ini berperang. Panglima Majapahit adalah Sunan Ngudung. Nah, pada waktu Majapahit dan Demak ini pasukan sudah bertemu di Sungai Segayu, pasukan ini sempat gencatan senjata selama 4 tahun. Raden Kusen ini yang sebenarnya juga saudara seibu Raden Fatah,
ini merasa terganggu psikologisnya. Bagaimana mungkin saya akan memerangi saudara saya sendiri yang sama-sama muslim. Tetapi waktu itu amanat dari Sunan Ampel, Raden Kusen ini apapun yang terjadi diamanahi untuk menjaga negaranya, yaitu Majapahit. Akhirnya dengan gagah berani Raden Kusen pun melawan pasukan Sunan Mudung dari Demak, dan akhirnya Sunan Mudung kalah bertempur dengan Raden Kusen dengan ditancapkan tombaknya di dada Sunan Mudung. Meskipun pada akhirnya kemudian Raden Kusen pada pertempuran yang kedua itu kalah oleh pasukan Demak, dan kemudian Raden Kusen melakukan pengabdian kepada Raden Patah, saudaranya di kerajaan Demak. Ini artinya adalah bahwa Raden Kusen ini sudah menjalankan amanat dari gurunya, hubbul waton minal iman. Itulah yang disebut santri yang pertama adalah cinta tanah air. Karenanya hari ini kita menyaksikan bahwa tidak ada santrinya Mbah Hasyim As'ari kok yang melakukan pemberontakan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ngaten nggih Pak Camat. Yang kedua, asas santri itu adalah berani meski sederhana. Kita tidak bisa membayangkan kalau santri yang dipelopori oleh Kiai Hasyim dan kawan-kawan tidak ada resolusi jihad waktu itu, barangkali tidak akan ada Hari Pahlawan tanggal 10 November. Karena faktanya adalah setiap pertempuran yang dipimpin oleh Bung Tomo dan kawan-kawan selalu berkonsultasi dengan Kiai Hasyim dan singa dari Cirebon, yaitu Mbah dari Buntet, selalu berkonsultasi dengan para kiai. Abbas. Itu yang kedua. Dengan segenap kesederhanaan, tidak ada waktu itu santri yang mempunyai senjata yang canggih, tidak ada. Semuanya dilawan dengan segenap ikhtiar lahir dan batin yang ada. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita semuanya menyaksikan gegap gempitanya dunia hari ini yang semuanya sudah serba materialisme, insya Allah santri dengan segenap keyakinan yang kita miliki tidak akan mudah terombang-ambing hanya dengan materialis yang ditawarkan oleh banyak orang. Yang kedua, yang ketiga, selain santri itu juga taat kepada guru, taat kepada negara bangsa, santri juga harus mempunyai keberanian untuk tetap menjaga akidah ini agar negara ini berjalan sebagaimana mestinya yang diamanahkan. Berbagai macam fakta sudah kita dapatkan. Karenanya tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir terhadap santri yang ada di negeri ini. Persoalannya kemudian adalah apakah negara dalam fakta hari ini sudah memberikan reward atau dalam arti memberikan penghargaan yang semestinya. Kita perlu belajar dari sejarah masa lalu yang ada di kalangan santri, melihat hari ini untuk merancang ke depan. Setelah para santri berjuang mengusir penjajah, itu kan kemudian ada perumusan tentang komposisi tentara di Indonesia. Cikal bakal TNI waktu itu ada 3. Yang pertama alumni PETA, tentara PETA. Yang kedua adalah alumni TENIL, dan yang ketiga adalah para laskar yang dipimpin oleh para kiai, Laskar Hizbullah dan kawan-kawan. Tetapi tahun 48 ketika kabinet Hatta itu ada program yang namanya RERA, reformasi dan rasionalisasi tentara, di mana dipetani satu persatu menurut negara waktu itu mana nih yang paling layak untuk mendapatkan penghargaan untuk diteruskan sebagai tentara yang resmi versi negara waktu itu. Nah, karena podo ora duwe ijazah, nah niki podo ora duwe ijazah,
Akhirnya kemudian yang banyak masuk adalah dari unsur beta dan kenil. Nah, laskar-laskar yang berjuang mati-matian ini karena orang podo duwe ijazah, maka tidak banyak yang tidak masuk. Tetapi alhamdulillah, meskipun tidak masuk tentara secara resmi, bintangnya melebihi yang resmi. Berapa bintangnya? Bintang 9. Meski begitu, tidak ada sama sekali rasa kekecewaan para santri pimpinan para kiai ini terhadap negara. Sampai hari ini santri terbukti menjadi garda paling depan untuk membela NKRI. Nah, ini yang selalu digaung-gaungkan. Tepuk tangan untuk teman-teman saya. Kita tidak akan menuntut apa-apa terhadap negara. Bahkan hari ini yang kita terus bagaimana agar para santri ini tugasnya adalah mengisi kemerdekaan ini sebaik-baiknya. Karenanya sudah saatnya santri yo ijazah formal yo duwe, pengetahuan tentang keagamaannya juga lengkap, ijazah pesantrennya, sikap keberagamaannya juga menjadi bagaimana yang bisa tetap menjadi yang tengah-tengah, bisa ngomong kanan, bisa ngomong kiri. Nah, hari ini kita juga mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa bahwa selama ini teman-teman santri itu khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama itu lebih mencintai teman-teman yang kalangan kiri karena dianggap ini adalah ukhuwah basyariah dan ukhuwah watoniyah. Tetapi seringkali kita menganggap bahwa teman-teman yang gerakan garis keras dan lain sebagainya ini sering dianggap kita ini kurang ukhuwahnya. Hari ini saatnya seluruh santri negeri, seluruh umat Islam bersatu membangun negara yang kita cintai. Harus bersatu padu seluruhnya tanpa terkecuali, Muslim semuanya harus bersatu untuk membangun negara dengan caranya masing-masing dan kekuatan masing-masing, sehingga akan lengkap ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Nah, monggo ini mari kita tata bersama-sama masa depan santri yang akan datang, khususnya melalui jamiah yang sangat kita cintai Nahdlatul Ulama ini, bagaimana agar santri tetap mengisi kemerdekaan dengan caranya masing-masing. Ada dua hal. Yang pertama, kita harus mempunyai kemandirian ekonomi. Pelatihan apapun, pelatihan ekonomi apapun tanpa ditindaklanjuti dengan pendampingan yang baik, niscaya kemandirian ekonomi itu tidak akan bisa terwujud. Sudah banyak pelatihan ekonomi, mungkin Mas Wonto dan lain sebagainya berulang kali memberikan treatment, memberikan pelatihan ekonomi, tetapi kalau ini tidak didampingi dengan baik, niscaya pelatihan itu akan sia-sia. Mentalitas kita belum sampai di sini. Banyak bantuan-bantuan dari negara, tetapi kalau secara mental kita sebagai ekonom yang akan berjaya di masa yang akan datang, kalau itu tidak dibina sejak dini, maka bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang sudah sekian banyaknya itu hanya akan menguap dan sia-sia. Yang kedua adalah santri, kalau kita ingin benar-benar menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, ya harus mempunyai kedaulatan secara politik. Kedaulatan politik itu tidak mesti diwujudkan dalam bentuk noblos sopo dan lain sebagainya. Tetapi kedaulatan politik itu ada di dalam hati kita masing-masing. Bahwa kita mempunyai kemerdekaan untuk memilih siapapun sesuai dengan hati nurani, tanpa harus terbebani oleh banyaknya amplop. Mari kita sambut pesta demokrasi yang akan datang benar-benar lahir dari hati nurani kita, merdeka secara nurani, berdaulat dalam politik. Demikian Bapak Ibu sedaya para rawuh ingkang tansah kawula hormati, mekaten ingkang paget kawula urun rembugaken di hari santri menika sebagai bentuk khidmat kita terhadap negara dan bangsa yang kita cintai. Masih ada dan Heri dan
Mas Wodo yang akan menyampaikan khotbahnya secara detail. Ingkang terakhir kita aturaken salam saking Rais Syuriah PBNU Jawa Tengah, beliau Mbah Kyai Baitullah Sodakoh dan Ketua PBNU Jawa Tengah Ki Haji Muhammad Muzamil kanthi ikrar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kathah kekirangan kirang toto nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun kita pungkasi Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.